Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kaitan ibadah puasa dengan kejujuran. Alhamdulillah, mukadimah tadi telah disampaikan oleh guru kita Azharina Sution, dan kini kita akan masuk lebih dalam lagi pembagian kejujuran menurut Imam Al-Ghazali yang akan disampaikan oleh guru kita Kang Rashid. Silakan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun wal hadirat, pemirsa Damai Indonesia TV One dan para jemaah yang hadir di majelis yang mulia ini, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Izinkan Kang Rashid pada siang hari ini hendak berwasiat satu sama lain. Mari dengan pengajian Damai Indonesiaku ini kita semakin tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti takwa itu adalah jujur. Tidak akan mendapatkan ketakwaan kalau tanpa kejujuran. Salah satunya lawan dari jujur adalah munafik. Ucapannya iya tapi hatinya tidak. Itu bukan takwa. Sedangkan Ramadan adalah buat menciptakan itu supaya kita menjadi orang-orang lil muttaqin la'allakum tattaqun. Taib. Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali memberikan pesan, memberikan firman, memberikan wejangan kepada kita semua. Tadi Mas Agung menyampaikan, sebelum menyampaikan tentang macam-macam kejujuran, jenis-jenis kejujuran, izinkan Kang Rashid menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap firman-Nya menyampaikan, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah amat sangat cinta, Allah amat sangat suka kepada orang-orang yang baik hatinya, muhsinin. Dia puasa, baik niatnya, baik mulutnya, baik matanya, baik tekadnya. Itu muhsinin. Dan orang-orang muhsinin itu adalah orang di level tertinggi dalam keberagamaannya. Sedangkan Bunda Ayahanda, pemirsa Damai Indonesia TV One, orang-orang ihsan itu yang paling bersih hatinya. Sedangkan Kang Rashid, amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah yang punya efek perubahan. Salat, puasa, haji, zakat, sedekah, menikah, jadi pemimpin, menjadi pebisnis yang muslim, itu tolak utamanya adalah ada efek perubahan. Kita tidak hanya lapar saja, tapi sering dusta, gak berubah. Kita sering sholat, tetapi tetap korupsi, tidak berubah. Sedangkan Allah menuntut kita adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan rumah tangga yang sering cekcok. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu negara yang sering chaos. Allah tidak akan mengubah keadaan sebuah bisnis yang bangkrut kecuali ada perubahan dari dirinya dulu, Pak. Aku tekad mau jujur dalam bertutur kata. Aku tekad mau jujur dalam berbisnis. Aku tekad mau jujur dalam memimpin negeri ini. Berarti perubahan ada di dalam jiwa. Maka yang pertama, lalu Kang Rashid, bagaimana tuh mujahadahnya? Bagaimana perjuangannya tuh? Yang pertama, kita langkah step pertama adalah jujur. Ada hadis yang sangat indah sekali disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Wajib atas kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri.
sebetulnya kejujuran itu akan mengarahkan dia berbuat baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sedangkan perbuatan baik itu akan mengantarkan dia ke surga. Berarti sumber utama jujur. Jujur adalah inti. Jangan pernah bermain-main dengan kejujuran. Kalau engkau bermain-main dengan kejujuran, engkau sedang berhadapan dengan kehancuran. Suami mencoba tidak jujur kepada istri, bermain dengan kehancuran. Seorang pejabat, pemimpin, bermain tidak jujur dengan rakyatnya, bermain dengan kehancuran. CEO perusahaan, bermain-main dengan kejujuran, laporan keuangan tidak jujur, bermain-main dengan kehancuran. Ketika engkau ibadah kepada Allah, bohong-bohongan, puasanya, bermain dengan tidak jujur kepada Allah, engkau sedang bermain kehancuran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jujur adalah tolak utama dalam setiap perbuatan baik. Punten bunda ayahanda, sekarang mah seueur topeng, seueur pembalut luar yang sering menipu. Cantik sekali ya, ganteng sekali. Pas ketemu salaman sombong, ternyata angkuh akhlaknya. Maka punten sekali, banyak topeng datang ke kantor, Kang punten Kang, boleh pinjem pulpen teh? Pas dibuka, maaf Kang, tutupnya saja. Di sini monbleng Pak, ternyata tutupnya saja Pak. Topeng itu monbleng. Datang ke sana, pas dompet bengul besar, Kang punten kotak masjid lewat, main-main buka aja. Pas dibuka dipilih, nggak ada uangnya, masukin lagi. Gitu. Eta teh topeng. Punten sekali, pencitraan, topeng. Ya Allah gitu, pergi jam 7 pagi, ya ternyata tidak ke masjid, dia pergi ternyata ke pasar. Nah itu semua ya Allah nyiksa diri. Maka kalau ininya tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana engkau tidak jujur terhadap diri, maka engkau tidak akan mengakui kesalahan diri. Punten bunda ayahanda, saya berdiri di sini, ibu dengar, bapak dengar, pemirsa dengar, itu Allah tutup aib-aib kita. Coba kalau Allah bukain aja, rontok Pak. Kita tidak mulia, Allah yang memuliakan. Dia pinter, Allah yang mempinterkan. Dia kaya, Allah yang mengkayakan. Dia jadi pejabat, Allah yang ngasih kekuasaan. Diaku-aku gitu, sakit hati Pak. Dia tidak jujur terhadap dirinya. Ya Allah, efeknya kalau dia tidak jujur, maka muncul angkuh. Nih orang pinter nih orang saleh nih. Oh ya Allah, Gusti rontok itu iman, rontok Pak. Maka jujur adalah tonggak utama kebaikan. Mari kita lihat punten bunda ayanda. Ini bangunan masjid yang indah sekali. Isi masjid ini 4 Pak. Bahan bangunannya pasir, semen, batu, dan besi. Ya, betul gak? Pasir, batu, semen, dan besi. Ini bangunan masjid. Tetapi dia tidak bisa berdiri jadi masjid, tidak bisa berdiri jadi rumah, tidak bisa berdiri jadi jalan raya kalau tidak ada air. Betul bunda ayahanda? Air. Itu air bagaimana mengaduk, meracik semen, pasir, batu jadi adonan, naiklah jadi bangunan gara-gara air Pak. Tapi punten itu air, memang lembut itu air. Tapi kalau dibendung, jebol bendungan Pak. Tetapi kalau itu air naik ke atas jadi awan, turun jadi hujan. Api yang membara padam sama air, besi yang keras karat sama air, batu yang beras bolong sama air. Kata orang Bogor, cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok gara-gara air tah. Nah, air itu dalam bangunan ibadah kejujuran. Kalau dia tidak jujur, air akan menghancurkan keyakinan ibadah. Jenis jujur ada 3, jujur dalam niat, jujur dalam ucapan,
Ketiga, jujur dalam perbuatan. Itulah Imam Al-Ghazali menerangkan, hati-hati dengan niat, hati-hati dengan ucapan, dan hati-hati dengan perbuatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa ternyata segala aspek kehidupan yang ada di dunia ini, parameter yang utama adalah kejujuran. Di dalam segmentasi yang berikutnya nanti kita akan lebih dalam lagi berdialog dengan Kang Rashid tentang bagaimanakah kita melatih dan memunculkan kualitas kejujuran yang ada di dalam diri kita selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Isaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Jujur yang insya Allah nanti pertanyaan akan kami kumpulkan dan sekaligus kami akan seleksi dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Baik, Kang Rashid, kita akan mencoba untuk lebih dalam lagi memaknai jujur yang seperti dijelaskan oleh Kang Rashid tadi. Menarik sekali. Saya tertarik dengan satu kalimat yang sangat singkat, bahwa ternyata jujur adalah parameter dari segala macam kehidupan yang ada di dunia ini. Ini menarik sekali. Ternyata semuanya diawali dari kejujuran. Kejujuran, Kang. Karena Mas Agung dan pemirsa Damai Isaku TV One, jujur itu seperti manisnya gula. Jujur itu seperti asinnya garam. Itu hakikat ibadah. Kalau engkau kepada Allah tidak jujur, berarti engkau munafik dong dalam salatmu. Munafik dalam ibadahmu. Itu inti, Pak. Tadi diperjelas sekali oleh hadis, Kang. Jelas sekali itu hadis. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, alaikum bisidqi. Wajib atas kalian, atas pemimpin, atas para ulama, atas para pejabat, atas para pengusaha, jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu mengantarkan kebaikan. Tetapi fa innal kidba yahdi ilal fujur. Tetapi kalau kebohongan itu pasti akan mengantarkan kepada kefasikan dan kehancuran, Kang. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas kedua-duanya ini memberikan kepastian. Ketika kita jujur, kita akan mendapatkan kebaikan. Ketika kita tidak jujur, kita akan mendapatkan kehancuran. Tidak ada tawar-menawar. Itu rumus, Kang. Rumus. Ya, itu yang disebut dengan sunnatullah. Ya Allah. Orang-orang jujur abadi. Namanya abadi, perbuatannya abadi, karya-karya abadi. Tapi kalau orang yang pendusta, karyanya tidak abadi, perbuatannya tidak abadi, Kang. Namanya pun disebut-sebut sesuatu yang sangat tidak abadi. Itu sunnatullah, Kang. Hukum alam, hukum Allah yang atur. Kamu mau jujur, berhasil. Kamu mau tidak berhasil, bohong saja. Tapi punten Mas Agung, ketika bermain-main dengan kejujuran, jujur apa saja, Pak? Jujur dalam memimpin. Bermain-main dalam kejujuran kepemimpinan, engkau sedang berhadapan dengan kehancuran. Ya Allah. Cepat atau lambat pasti akan mendapatkan kehancuran di sini. Nah, Kang, ada sebagian, bukan kita mengatakan ini adalah semacam, bukan aliran sih. Ada sebagian yang mengatakan, tanpa Tuhan pun kita juga bisa berbuat baik. Di antaranya kita jujur. Saya berjujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, tetapi tidak menghadirkan Allah di situ. Ini bagaimana mengatakan ini? Punten Mas Agung, sudah jelas firman Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alumur rahman wudda. Ketika engkau tekad baik percaya kepada Allah, kemudian engkau diimbangi dengan berbuat baik kepada sesama, hablum minallah hablum minannas, itu sebenarnya sayaj'alumur rahman wudda. Allah akan menjadikan hatinya penuh sukacita dan cinta. Kalau engkau tidak ada connect ke atas, bukan cinta yang ada, Pak. Walaupun ada itu dusta. Walaupun ada itu bohong. Jadi tidak mungkin. Orang tidak menghadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupannya walaupun dia mengatakan saya kan yang penting berbuat baik terhadap sesama manusia. Dan perkataan Allah tidak mungkin dusta. Bahkan Rasul menegaskan, Mas Agung, as-sa'adah ma'at ta'ah, asyaqawah ma'al maksiyah, bahwa bahagia itu kan umum itu. Bahagia dalam memimpin, bahagia dalam rumah tangga, bahagia jadi bangsa negara ini. Tapi itu bisa didapatkan dengan ketaatan. Asyaqawah ma'al maksiyah, sedangkan keterhinaan, sengsara, himpitan masalah itu diakibatkan oleh maksiat. Allahu Akbar. Ketaatan akan melahirkan kebahagiaan. Ini adalah sebuah kepastian. Kepastian. Nah, Kang Rashid, kalau kita kaitkan dengan ibadah saum, menarik sekali. Ibadah saum ternyata aspeknya sangat luar biasa, bukan sekedar menahan lapar, haus, tadi melakukan hubungan, tapi ada aspek yang sangat luar biasa yang perlu dipaparkan lagi nih, Kang Rashid. Ya. Keterkaitan jujur dan puasa, itu adalah kuncinya, Pak. Sekarang kita, maaf Mas Agung, sholat, orang bisa tidak jujur. Oh dia sholat, pamrih mungkin ada mertua di depan. Oh dia sholat, pengen sebut orang soleh. Dibagus-bagusin. Dibagusin lah, sang sedekah, Pak. Telah menyumbang 1 triliun, disebutkan. Hamba Allah tapi disebutin juga gitu. Ketika haji, Kang. Haji. Oh itu pergi haji, yang nganterin 20 bis, Kang. Ke Cengkareng teh.
Itu kalau dia tidak jujur, riya Pak. Tapi kalau puasa Kang, coba puasa. Mau sombong gitu, aku puasa nih, nggak kelihatan. Ya Allah. Hanya jujur yang puasa, Pak. Nggak ada yang lihat. Itu terutama contoh nih Kang, tentang puasa. Menarik sekali, puasa itu adalah madrasah. Puasa itu kampus, saya sebut dengan Universitas Ramadan. Di dalamnya ada kurikulum. Satu, kurikulum sabar. Kedua, kurikulum istiqomah. Ketiga, kurikulum ikhlas. Hanya orang-orang puasa yang ikhlas, Pak. Yang mampu mencapai level kualitas kebaik itu ada orang. Karena puasa mah tidak paham, dia kelihatan tuh lapar. Buat saya lapar loh, enggak. Allah yang melihat. Maka Allah menyampaikan as-saumu li wa ana azibihi. Allahu Akbar. Puasa itu hanya untuk aku yang kasih pahalanya Kang. Coba kalau sholat CCTV-nya Allah yang catat, Raqib dan Atid catat. Sedekah beliau yang catat. Haji, tapi kalau puasa dia tidak bisa mencatatnya Kang. Allahu Akbar. Artinya karena ini betul. Kita mendapatkan pemahaman bahwa ternyata ibadah saum adalah ibadah yang amat sangat personal justru antara hubungan Allah dan ciptaannya di sini. Izin saya menyebut intim, Pak. Hamba dengan pencipta. Masya Allah. Puasa adalah time to unite. Luar biasa. Bonding Kang. Nah Kang, ternyata dalam aspek kehidupan yang memang Allah sengaja menciptakan begitu banyak ujian-ujian. Salah satunya adalah ujian keindahan dunia yang membuat orang tidak jujur. Tetapi ada ujian yang bisa kita sebut dengan sesuatu yang gaib di sini. Ada peran setan, ada peran bisikan-bisikan setan di sini. Nah, lantas bagaimanakah kita mampu memunculkan kualitas kemanusiaan kita terlepas daripada bisikan-bisikan setan itu untuk menjadi orang yang jujur, Kang? Baik. Terima kasih Mas Agung. Itu termasuk dalam tingkatan kejujuran. Imam Al-Ghazali memperdetil tingkat ada jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam tekad niat, dan jujur dalam tingkatan level keagamaan. Level stages keagamaan itu punten dalam sisi ihsan ada level sabar, level jujur, level takwa, level ihsan, dan juga ada level khauf dan roja. Nah, kalau dia tidak jujur dengan dirinya, saya di level taubat nih. Jangan aku jadi level muttaqin nanti. Nah, saya hamba Allah. Jangan ngaku bahwa engkau tidak perlu sholat. Engkau mah hamba. Hamba mah apa tuh? Jangan ngaku ke posisi bahwa engkau seorang nabi. Dan nabi mah hak prerogatif Allah. Nah, maksudnya kejujuran dia kepada Allah, kepada tingkatan itu. Nah, biasanya Mas Agung, kejujuran itu bisa digambarkan dalam ucapannya. Maka punten sekali Mas Agung, keterkaitannya dengan puasa adalah selama ini kan ada puasa lapar aja. Dan puasa seks, kemaluan, untuk nahan syahwat, atau naik kelas. Mari kita semoga pemirsa TV One dan seluruh muslim Indonesia naik pangkat menjadi puasa panca indera, puasa spesial, puasa mulut contoh Kang, puasa mata. Ini mulut punten Kang, puasa mulut. Mulut ini seperti moncongnya teko, ini mulut Kang. Kalau isi teko itu kopi, yang keluar kopi Kang. Kalau isi teko itu teh, keluar yang teh. Tapi kalau isi teko itu air jam-jam, yang keluar jam-jam, ini mah tidak salah Pak. Yang salah dalamnya. Allahu Akbar. Ini mah tidak bertulang. Iya. Hanya sebagai alat. Sebagai alat. Hati so, adalah. Puasa mulut ya Allah, ya Allah. Kan kita sudah ada contoh tuh. Gara-gara ini kan chaos negeri ini tuh. So puasa mulut teh. Puasa mata, dari mata turun ke hati. Coba Kang, itu anak kok keriting rambutnya ya, tapi bapaknya kok lurus ya. Jangan-jangan bukan anaknya dia. Tuh kan jadi salah pikir kan. Betul. Kesini lagi. Nah, puasa mulut punten sekali. Tapi kalau ini puasa ada sabar, ada tulus, ada kejujuran. Yang keluar pun kata-kata jujur. Baik. Jadi sangat jelas sekali ada kemampuan manajemen hati di sini. Karena kejujuran ada kaitannya dengan memanage hati. Lantas bagaimana secara singkat how to dengan memanage hati. Lantas bagaimana secara singkat how to manage hati itu sendiri. Satu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah hatimu tenang. Tapi kalau ingat kepada kekuasaan hatimu tidak tentrem. Ingat maka Allah aja. Ketika hati masih terisi ada Allah di situ, tetapi masih ada juga ujian dunia di situ. Bagaimanakah kita mampu menyaringnya secara bagus? Begitu. Ujian itu caranya Allah kan, memfilter. Apakah benar engkau buat aku? Apakah benar ibadah buat aku? Tes ujian. Kekayaan ujian, jabatan ujian, ganteng ujian, cantik ujian. Itu mah menguji kekuatan kualitas lilahnya Allah. Jadi tidak mungkin kita akan benar-benar bening di dunia ini terlepas daripada macam gangguan setan segala macam. Justru kehadiran itu adalah parameter untuk menguji kita. Menguji kita. Maka kejujuran bisa memilah-milah. Ya Allah. Ini suara setan, ini suara manusia, ini suara nafsu, ini suara syahwat. Dia akan filter. Nah,
Coba atuh Kang, interogasi hatimu. Kamu jadi pemimpin mau apa sih atuh? Masya Allah. Demi rakyat kah? Demi rekening kah? Kamu jadi suami demi apa sih atuh? Demi mengantarkan surga atau melampiaskan syahwatnya saja? Interogasi. Semua berawal dari hati. Karena Kalau jujur, kejujuran terletak di hati kan. Kakak, Masya Allah. jangan pernah bermain-main dengan kejujuran. Engkau sedang bermain dengan kehancuran. Alhamdulillah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, telah banyak yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Pemirsa yang di rumah, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan, untuk mengirimkan pertanyaan di Twitter Damai @damai_tv1 dengan hashtag puasa dan jujur. Dan selepas ini kita